sepanjang hari ini saya sempat ribut debat rame di Facebook maupun di komen-komen di channel saya karena banyak polemikus Muslim tidak terima tapi tidak bisa menjawab pertanyaan substansi yang saya ajukan karena saya membuka kajian kritik teks. Mereka hanya menyangkal, tidak memberikan jawaban yang substansi, terus melakukan serangan sembarangan, ya khasnya polemikus Muslim menyerang ayat-ayat Alkitab. Intinya mereka ingin membuat draw bahwa jikalau saya menunjukkan banyaknya teks-teks yang tertukar di dalam mushaf-mushaf kuno, ada ayat-ayat yang ditambahkan, ini semua mempermalukan mereka, dan untuk memuaskan kemarahan mereka karena saya membuka kajian kritik teks tentang Al-Quran, mereka menyerang membabi buta di Facebook saya. Silakan lihat di Facebook saya Inyo atau di channel saya di GP228 di komen yang saya kasih pin. Nah, karena saya memberikan jawaban-jawaban dari semua yang saya lihat tadi pagi, membuat saya memiliki ide untuk memberikan jawaban dan penjelasan secara terbuka atas tuduhan-tuduhan kontradiksi ayat-ayat Alkitab seperti yang dituduhkan oleh polemikus-polemikus Muslim. Ini saya akan mulai. Jadi diawali karena saya memberikan berseri-seri rangkaian kajian kritik teks. Polemikus Muslim itu kebakaran jenggot, gelisah, panik, dan marah dengan berbagai cara untuk menyerang kembali kekristenan, termasuk channel-channel saya. Jadi, apa yang kami perbuat ternyata bersambut. Orang-orang Kristen mungkin kurang belajar tentang ini, tetapi polemikus Muslim, mereka sudah mempelajari kritik teks tentang Alkitab dengan niat mencari-cari kesalahan Alkitab dan merendahkan Alkitab supaya mereka bisa dengan leluasa berdakwah untuk kepentingan agama mereka. Jadi di YouTube, di Facebook tadi pagi ini ribut-ribut ramai. Banyak sekali tanggapan. Dari semua tanggapan dan diskusi yang di Facebook maupun di komen-komen YouTube, saya melihat ada kepanikan di dunia Islam karena saya membuka kajian yang sangat sensitif ini di depan publik. Jadi Anda bisa lihat GP228, tadi masih 425, entah sekarang ada berapa ratus. Ini rame tadi, rame sekali. Di sini, di postingan tentang kritik teks yang pertama, dan juga di postingan-postingan yang lain, itu banyak komen-komen hujatan dan serangan-serangan dari pihak Muslim yang menurut saya harus dijawab secara terbuka. Jadi perang komen lah, termasuk di Facebook. Nantang-nantang debat. Saya bilang, kalau mau debat online, saya tolak. Saya kepingin ketemu langsung sama kamu, tentukan masjid mana, pondok pesantren mana, saya akan datang. Kalau kamu kepingin debat, ayo sekarang kamu debat sama saya, terbuka tertulis di Facebook, bisa terdokumentasikan, siapapun polemikus Muslim dan orang-orang Kristen atau non-agama Kristen, non-agama Islam, bisa melihat diskusimu, perdebatanmu dengan saya di Facebook. Banyak alasan loh, kamu nantang minta debat online, aku kepingin debat langsung. Nah, sekarang sebagai pemanasan, ayo diskusi debat di Facebook. Tentukan topik, saya akan ladeni, dan nanti semua orang silakan menyaksikan kualitasmu itu seperti apa, Nandar, dan bagaimana kualitas saya. Ini pemanasan. Pemanasan sebelum saya datang ke masjidmu, sebelum saya datang ke Universitas Islam UIN-mu, IAIN-mu, atau pondok pesantrenmu. Banyak alasan. Soalnya gini-gini, intinya dia tidak mau meladeni debat dengan saya secara terbuka di Facebook. Tapi ngomongnya di mana-mana, saya ngacir, saya penakut. Nah, di postingan GP228 ini, saya menjawab. Tapi setelah saya pikir-pikir, penjelasan saya ini harusnya diketahui secara umum,
Karena mereka ini seringkali andai kata sudah salah dikasih tahu, dia punya spirit untuk keras kepala, ngomong masalah yang sama yang sudah dijawab kepada yang lain. Oleh karena itu saya harus berikan secara terbuka informasi tentang di mana mereka menyerang ayat-ayat Alkitab tadi pagi dan bagaimana jawaban saya supaya hal ini diketahui secara terbuka. Dan termasuk bagaimana bukan hanya menjawab serangan dan fitnah terhadap Alkitab dari polemikus Muslim, bagaimana kita sebagai apologet memainkan mirror strategi supaya mereka itu sadar kalau cara-caramu seperti itu saya kembalikan ke dirimu sendiri, bagaimana tanggapanmu? Karena mereka kan terbiasa dan hanya manja, maunya nyerang yang lain, mau fitnah yang lain, arogan terhadap yang lain. Tapi jikalau pertanyaan dan serangan mereka, logika-logika mereka kita terapkan untuk mempertanyakan kembali mereka tidak mau jawab, mereka marah. Nah, jadi Anda kalau lihat di postingan GP228 tentang kajian kritik teks di dalam Al-Quran dan Alkitab itu lawan atau kawan, di postingan ini mereka marah banget. Mereka panik, mereka sewot, mereka marah-marah, menuduh saya bodoh, menuduh personal. Saya ini bodoh, nggak ngerti apa-apa, ilmunya rendah. Terus seperti gaya yang biasanya kita temukan di medsos, menyerang berbagai membabi buta tentang Alkitab dengan tujuan merendahkan Alkitab yang sama memiliki problematikanya sama dengan Al-Quran. Kira-kira mereka ingin membuat semacam draw di masalah ini. Salah satu yang ingin saya angkat, ada seorang polemikus Muslim yang mempertanyakan bagaimana dengan Alkitab? Berapakah sesungguhnya anaknya Benyamin? Karena di Kejadian 46:21 itu 10. Namanya pakai fake account Citro Balelo. Di bilangan anaknya Benyamin ada 5. Di Tawarik, 1 Tawarik 7:16 anaknya 3. Terus dia meledek-ledek. Terus tanya lagi tentang Yesus itu di Ibrani kok dibilang Rasul dan Imam, anak manusia Tuhan. Kembali ke hal-hal yang semacam itulah. Intinya mereka diawali panas hati karena saya membongkar kajian kritik teks dengan Al-Quran. Mereka memenuhi komen-komen Facebook saya dengan berbagai serangan-serangan seperti ini. Yang ingin saya tegaskan, apa yang disampaikan oleh Citro Balelo yang panas hati, yang panik dan sewot ini, itu bukan kajian kritik teks Alkitab. Karena apapun ayat-ayat di Kejadian 46 ayat 21, Bilangan 26 ayat 38 39, apapun 1 Tawarik 7 ayat 6, ayat yang dibaca saat ini masih sama dengan manuskrip-manuskrip yang tertua. Artinya, secara transmisi teks ayat itu tidak pernah berubah. Jadi ini bukan kasus kritik teks. Tapi dia tidak paham maksud ayat Alkitab di Kejadian dengan ayat yang di Bilangan, dengan ayat di Tawarik. Dia tidak paham konteks, tidak mengerti bahasa, dan dia jadikan alasan ini diopinikan seakan-akan Alkitab itu palsu dan tidak dapat dipercaya. Jadi kalau kasus yang diangkat di sini ini bukan kritik teks. Tapi gara-gara dianya sendiri yang nggak paham ayat, tidak paham konteks, tidak paham perikop. Dia menuduh Alkitab Kejadian 46 ayat 21 katanya Benyamin punya 10 anak. Tapi di Bilangan 26 kok 5 anak. Kan beda ini. Sama-sama Musa yang tulis. Bagaimana dengan Tawarik? Lah kok anak Benyamin dibilang 3? Ada semacam opini yang ingin disampaikan. Ini buktinya Alkitab itu palsu. Tidak sama tulisannya. Itu saya sudah tahu, sudah nangkep apa yang dia maksud. Dan saya akan jawab, sekalipun saya sudah jawab tadi, nah jawaban-jawaban saya yang hanya ada di dalam postingan saya jadikan materi malam hari ini. Pertama, yang saya lihat dari komennya Citro Balelo, dia menyamakan bahwa Alkitab itu kondisinya sama persis dengan Quran, yang mana dari Al-Fatihah sampai surah An-Nas itu ditulis dalam satu zaman oleh satu orang,
di dalam satu bahasa. Satu zaman, selama Muhammad hidup, dakwanya 23 tahun, yang diterima oleh satu orang Muhammad dalam bahasa Arab. Dan kondisi ini disamakan, Alkitab harus disamakan seperti Quran di dalam pandangan dia. Ketika kemudian, Citra Mbalelo tidak melihat bahasa dan gaya bahasa, plus tidak melihat konteks ayat dari ayat-ayat yang dia permasalahkan. Nah, inilah tugasnya apologetika. Apologetika menjelaskan masalah, kita letakkan di porsinya masing-masing. Ini suatu kekeliruan kalau menyamakan kejadian itu sama dengan kitab bilangan, sama dengan kitab tawarik, yang ditulis oleh orang yang sama di dalam satu masa. Ini keliru. Ini cara pandang kas muslim yang menghantam kromo menyamaratakan kondisi Alkitab seperti dengan mereka membayangkan Al-Quran. Pertama, kitab Taurat itu ditulis orang Israel keluar dari Mesir sampai ke Israel, ke Palestina. Itu 40 tahun. Jadi 5 kitab Taurat Musa itu ditulis 40 tahun lebih karena Yosua ikut menulisnya. Musa sampai di Yordania, di Bukit Nebo, itu Yordania, belum masuk ke Palestina, belum masuk Kanaan, hanya melihat tanah yang dijanjikan. Setelah Musa meninggal, mayatnya entah di mana, Yosua yang memimpin bangsa Israel untuk masuk dan merebut tanah Kanaan. Jadi dari kejadian sampai ulangan itu ditulis 40 tahun lebih. Sedangkan dakwah Muhammad, Quran itu ditulis satu zaman dengan durasi waktu selama dakwah Muhammad tentang Islam yaitu 23 tahun. Kemudian yang paling khas dari kekeliruan polemikus muslim, dia membaca ayat ditafsirkan semaunya sendiri, berdasarkan pengertiannya yang keliru, dan tidak mau melihat konteks ayat. Entah dia memang tidak tahu atau sengaja gobloki, aku nggak ngerti. Kemudian dari kesalahan-kesalahannya dia membuat tafsir sembarangan khas polemikus muslim dengan gaya-gaya bahasa yang kampungan, menyerang Alkitab sebisa mungkin. Saya akan tunjukkan, ini loh cara melihat Alkitab, cara melihat menafsirkan, dan melihat konteks ayat. Di dalam Kejadian 46 ditulis, anak-anak Benyamin ialah Bela, Beker, Asbel, Gera, Naaman, Ehi, Ros, Mupim, Hupim, dan Aret. Ini anak kandungnya. Benyamin punya 10 anak laki-laki. Ini anak kandungnya Benyamin. Ya. Beda dengan bilangan. Bilangan 26 ayat 38 dan 39 yang dipermasalahkan sama Citra Mbalelo, itu bukan anak kandung. Coba lihat konteks ayatnya. Lihat, Bani Benyamin, suku Benyamin, menurut kaum mereka, menurut subklan, menurut puak-puak mereka, jadi di dalam suku Benyamin ada subklan, ada subbani. Menurut kaum mereka, dari Bela, kaum orang Bela. Jadi ini bukan anak kandung, tapi sudah membentuk subklan. Sub dari klannya Bani Benyamin. Dari Asbel, kaum orang Asbel. Dari Ahiran, kaum orang Ahiran. Dari Sefufam, kaum orang Sefufam. Dari Hufam, kaum orang Hufam. Ada berapa? Ada 5, tapi ini bukan 5 anak kandung. Benyamin punya 10 anak laki-laki, 10 anak kandung. Dari 10 anak yang dilahirkan Benyamin di Kejadian pasal 46 tadi, di zaman Musa, ternyata dari 10 anak kandung itu akhirnya membentuk 5 klan, 5 puak, 5 marga berkerabat di dalam perkumpulan besar suku Benyamin. Jadi dari 10 anak kandung menghasilkan 5 subklan. Yang jadi pertanyaan, kenapa 10 anak kok memiliki 10 subklan? Ya saya nggak tahu. Apakah 10 anak ini mereka ada yang mati muda, atau dia mati di saat dia sudah menikah, tapi belum punya anak, mati di peperangan, atau jangan-jangan ada dua subklan yang merger,
saya tidak tahu karena tidak ada keterangan di dalam Taurat. Yang jelas, Kejadian 46 itu anak yang dilahirkan oleh Benyamin. Benyamin punya 10 orang anak laki-laki. Dari 10 itu, di saat Musa menulis bilangan, sekarang di dalam suku Benyamin ada 5 puak, 5 subklan. Ini. Jadi kesalahannya si Citro Malelo, dia membayangkan, memahami 5 kaum di dalam suku Benyamin sebagai 5 anak Benyamin. Gara-gara gobloknya dia sendiri, dia menuduh menyerang Alkitab. Padahal dia yang keliru. Ini ciri khas polemikus Muslim. Kemudian saya masuk ke perikop Tawarik. Sebelum masuk ke 1 Tawarik 7 ayat 6, saya ingin menunjukkan konteksnya. Konteks Tawarik mirip dengan bilangan. Itu bukan anak kandungnya Benyamin, karena anak dan keturunan menggunakan kalimat yang sama, ben. Contoh, Yasua ben Daud. Ya Yesus anak Daud, kasihanilah kami. Yasua ben Daud. Apakah Yesus anak kandungnya Daud? Bukan, keturunan. Nah, konteks dari 1 Tawarik 7 ayat 6, kita harus lihat dari mulai ayat keempat. Supaya jangan salah paham seperti Citro Balelo. Di bawah mereka itu, menurut daftar keturunan dan menurut puak mereka. Jadi di dalam Tawarik ini, suku-suku Israel, di dalam satu suku Israel itu ada banyak subklan, ada banyak puak, ada banyak bani. Ini yang dicatat. Ayat kelima, saudara-saudara sesuku mereka. Jadi satu suku punya banyak saudara, punya banyak klan, punya banyak puak. Saudara-saudara sesuku mereka dari segala kaum Isakar, pahlawan-pahlawan yang gagah perkasa, semuanya ada 87.000 orang yang terdaftar dalam silsilah. Baru masuk ayat ke-6. Sedangkan dari kelompoknya suku Benyamin, di zamannya Esra, ada 3 puak, 3 subklan, yaitu Bela, Beker, dan Yidael. Ini bukan anak kandung. Ini catatan Esra di tahun 400 sebelum Masehi. Catatan Esra tentang bani-bani atau subklan yang ada di suku Benyamin. Ini ada 3 orang. Nah ini loh yang saya bilang, mereka itu yang salah paham, keliru, tapi cangkemku cerongan, coba pete masalah. Karena mereka panas hati, tidak terima saya menampilkan kajian-kajian akademis mengenai kritik teks Al-Quran. Akhirnya membabi buta, ngamuk, melontarkan berbagai macam tuduhan tentang ayat-ayat Alkitab. Jadi ini kesalahannya hanya karena dia tidak memperhatikan ayat dan tidak memperhatikan konteks perikop ayat. Ini di 1 Tawarik 7 itu tentang puak, bani atau anggota-anggota subklan dalam satu suku. Bukan anak kandung. Yang jelas, Esra tidak hidup sejaman dengan Musa. Dia hidup 400 tahun sebelum Masehi. Musa sekitar 1.500-1.600 tahun sebelum Masehi. Terpisah jarak 1.100 tahun lebih. Beda orang, beda sudut pandang, beda konteks dan perikop yang dia tulis. Yang hal ini yang tidak diperhatikan oleh polemikus Muslim. Nah, saya ingin menjelaskan menurut kronologis sejarah yang seringkali diabaikan oleh polemikus Muslim. Karena mereka memang spiritnya itu balas dendam, tidak terima kalau kondisi Quran itu dibedah seperti yang saya sampaikan berdasarkan kajian-kajian akademis. Mari kita lihat kronologi sejarah. Musa sekitar 1.500 tahun sebelum Masehi. Di Kejadian 10, Musa mencatat tentang anak kandungnya Benyamin langsung. Di kitab Bilangan, dari 10 anak yang dilahirkan Benyamin, akhirnya di zaman Musa, di saat Musa bersama orang Israel menuju Kanaan, dari 10 anak kandung laki-laki membentuk menjadi 5 klan.
Kenapa jadi 5 klan? Apakah ada anak yang mati muda atau mati di saat mereka sudah dewasa dalam peperangan, atau ada 2 klan yang merger? Saya tidak tahu. Yang jelas di bilangan Musa mencatat kaum keluarga, puak-puak yang ada di suku Benyamin ada 5. Sedangkan Esra yang hidup 1100 tahun pasca Musa, dia mencatat di zaman itu puak-puak kaum atau subklan di dalam suku Benyamin ada 3. Pertanyaannya, kenapa ada penyusutan antara kitab Taurat 5 klan dan di Esra 3 klan? Ini yang harus kita gali, yang mana hal ini tidak dipahami oleh orang-orang Muslim karena mereka ya asal jeplak, asal mangap, ngomong nggak pakai data, asal intinya emosi saya, kejengkelan saya karena Gracia Pilo membongkar kondisi Quran di depan umum, saya akan balas bagaimanapun caranya. Sebelum antara zaman Musa sampai zaman Esra, ada kasus yang harus kita perhatikan di kitab Hakim-Hakim. Kitab Hakim-Hakim itu dimulai pasca Saul, Daud, sampai raja-raja yang terakhir. Sebelum Saul dan Daud. Artinya dia sebelum tahun 1000, ini salah tulis ini, sebelum tahun 1000 Masehi. Mungkin antara tahun 1200 sampai 1000 Masehi. Yang jelas dia sebelum Daud menjadi raja. Sebelum ada raja-raja Israel, itu zamannya Hakim-Hakim. Di dalam zamannya Hakim-Hakim, ada satu kasus yang harus kita perhatikan, karena di sinilah yang menjelaskan kenapa di zaman Esra terjadi penyusutan subklan atau puak di dalam suku Benyamin. Di dalam Hakim-Hakim 19 ayat 23 dan 30, bagi orang yang suka baca Alkitab mungkin tahu kisah ini. Tercatat di dalam kitab Hakim-Hakim tahun 1100 sebelum Masehi, ini keliru ya. Bukan 950 tapi tahun 1100 Masehian. Ada kasus orang Lewi nyari istrinya. Istrinya main serong, terus melarikan diri dari suaminya karena malu. Dikejar sama suaminya berdamai dengan istrinya. Orang Lewi dan istrinya ini pulang ke rumahnya. Di tengah jalan, dia istirahat di daerahnya suku Benyamin, di daerah Gilead. Laki-laki di daerah suku Benyamin meminta istri gundiknya orang Lewi ini untuk dipakai disenggamai. Mereka minta dengan paksa, kalau enggak akan dihancurkan rumah di mana dia menumpang. Singkat cerita, istrinya orang suku Lewi yang sedang berjalan mau pulang ke rumah di dekat Yerusalem, diperkosa rame-rame dari malam sampai pagi, dan begitu pagi-pagi dia jatuh di depan pintu rumah dalam kondisi sudah tidak bernyawa. Begitu suaminya membangunkan istrinya yang jatuh tergeletak di depan pintu rumah dan tidak bernyawa, dia sedih. Dia mutilasi istrinya yang sudah mati ini, dan dia pergi dengan hati yang hancur, membagikan 10 potongan mayat istri-istrinya ke semua suku-suku Israel. Dia tunjukkan, ini mayatnya istri saya yang saya potong. Dia mati gara-gara istri saya diperkosa rame-rame sama suku Benyamin dari malam sampai pagi. Dia pergi ke satu-satu suku, membagikan potongan-potongan mayat istrinya. Nah, karena apa yang dilakukan orang Lewi ini, menyebarkan mayat istrinya dengan kasusnya dia ceritakan, pemimpin-pemimpin suku-suku seluruh Bani Israel kumpul dan marah terhadap perbuatan suku Benyamin terhadap orang Lewi ini dan istrinya. Dan mereka memutuskan bersumpah, semua laki-laki Benyamin akan dimusnahkan. Laki perempuan akan dimatikan semua. Karena mereka melakukan perbuatan yang keterlaluan. Memperkosa istri orang Israel dari suku Lewi, diperkosa sampai mati. Singkat cerita, terjadilah peperangan di Hakim-Hakim pasal 20. Begitu orang suku Benyamin diserbu sama 11 suku yang lain, saudara-saudaranya,
dibunuh semua laki perempuan, dihukum atas tindakan yang keterlaluan itu. Singkat cerita, masih tersisa sedikit orang laki-laki yang lari ke gunung. Nah, yang tinggal di gunung ini, di ayat 21, di Tawarik, bukan Tawarik, di Hakim-Hakim pasal 21, orang Israel yang memerangi suku Benyamin, yang membunuh suku Benyamin, sedih. Jangan sampai ada satu suku di Israel ini yang musnah. Mereka merapatkan gimana caranya memulihkan suku Benyamin yang keterlaluan yang mereka perangi ini. Singkat cerita, mereka membuat kesepakatan bagaimana caranya supaya jangan sampai punahlah suku Benyamin. Ini kejadian di zaman sebelum raja-raja Israel ada. Tercatat di kitab Hakim-Hakim. Nah, kemudian atas pembantaian dan peperangan itu di tahun mungkin 1100 tahun sebelum Masehi, Ezra di tahun 400 mencatat apa adanya, suku Benyamin di zamannya saat itu tinggal 3 subklan. Karena apa? Ya karena perang yang terjadi di zaman lalu. Hampir punah, suku Benyamin hampir punah. Gara-gara suku Benyamin memperkosa istri orang Lewi sampai mati, disendamai beramai-ramai, dihukum, dibantai, diperangi sama suku-suku yang lain, hampir punah suku ini. Jadi itulah konteksnya. Jadi kenapa di kitab Ezra hanya tercatat suku Benyamin 3 puak, 3 subklan, ya gara-gara itu. Jadi kalau mereka ingin menyamakan, mereka marah dengan saya gara-gara saya buat kajian kritik tes berurut-urutan, membuat GP 229, 228, GP 30, GP 31. Kok kritik teks Quran itu kok ada aja masalahnya yang saya bongkar. Mereka marah tapi nggak tahu mau ngomong apa. Akhirnya mereka menyerang Alkitab, membabi buta seperti itu tadi. Jadi kasusnya nggak sama. Jadi saya tegaskan, ayat Kejadian, Bilangan, dan Tawarik yang kita baca masih sama dengan kitab Kejadian, Bilangan, dan Tawarik yang tertua. Jadi tidak ada problem kritik teks. Yang ada ya orang-orang Muslim yang marah sama saya, yang tidak melihat konteksnya. Gara-gara kamu salah paham. Jadi nggak sama. Tidak ada perbedaan teks yang di dalam Alkitab Kejadian yang kita baca ya 10. Sama dengan kitab Kejadian yang tertua. Di Bilangan yang tertulis 5 puak, 5 kaum. Sama dengan kitab Bilangan yang tertua. Di Tawarik ya tertulis 3 puak, 3 kaum. Karena memang sudah sebagian besar dimusnahkan. Sama dengan Tawarik yang tertua yang dimiliki manuskrip Alkitab saat ini. Jadi tidak ada problem kritik teks di situ. Yang ada ya kamu yang tidak paham. Karena kamu kurang berpendidikan lah, kurang intelektual, kamu membalas itu hanya dengan emosi aja. Jadi cara serangan orang-orang Muslim hari ini tadi di Facebook maupun di YouTube saya, di komen-komen itu, tidak sama. Bagaimana kamu bisa menyamakan dengan data-data yang saya tunjukkan bahwa di dalam mushaf-mushaf kuno ada banyak huruf yang tertukar, yang artinya berbeda. Ada huruf yang hilang, ya-nya hilang, ada yang ditambah-tambahi. Itu fakta yang tidak bisa kamu bantah. Kamu hanya marah aja gara-gara Gracia Pelo mempublikasikan secara terbuka. Jadi yang saya lihat sepanjang hari ini itu ya reaksinya orang-orang yang panas hati, yang panik, terus akhirnya ya ngawur, kayaknya ya ngawur dan kampungan. Nah sekarang saya kasih mirror strategi. Kasus tentang yang tadi kita harus memberikan mirror strategi supaya mereka berpikir, apakah di tempat kalian tidak ada kasus-kasus yang aneh yang bisa dipertanyakan? Jangan hanya nyerang Alkitab dong. Perhatikan ayat Al-Quranmu. Saya mempertanyakan kepada Kristo Balelo tadi, Citro Balelo, siapakah Fir'aun dan wanita yang mengganggu Yusuf? Fir'aun di zaman Yusuf dan wanita yang mengganggu di zaman Yusuf siapa? Kok bisa ada Fir'aun yang bernama Aziz? Aziz ini kan orang Arab.
Kok bisa ada Fir'aun namanya Aziz? Setahu saya Aziz Gagap itu tidak pernah jadi Fir'aun. Maafkan kalau saya salah ya, coba kalian cek apakah Aziz Gagap itu pernah jadi Fir'aun. Saya tidak pernah lihat, tidak pernah tahu. Kok bisa wanita yang mengganggu Yusuf, wanita Mesir kuno, Yusuf itu hidup 2200 sebelum Masehi, nama wanita Mesir 2200 sebelum Masehi, namanya Julaiha. Ya apa tumon, ya apa betul ta, pakailah nalar. Jangan hanya kamu itu terlatih hanya untuk mencaci maki, mencela kitab sucinya orang lain, menyerang agama lain. Boyok melakukan autokritik. Bagaimana dengan kitabmu? Apakah yang ini bisa kalian buktikan kesejarahannya? Apakah memang ada data sejarah dari hieroglif, dari tulisan-tulisan Taurat, tulisan Taurat atau tulisan-tulisan kuno, bahwa ada orang Mesir perempuan di zaman Yusuf namanya Julaiha dan Fir'aunnya bernama Aziz. Kalau kalian tidak bisa memberikan bukti otentik data sejarah ada Fir'aun Arab bernama Aziz dan wanita Mesir yang mengganggu Yusuf namanya Julaiha, ini tidak bisa tidak ada anakronisme di dalam Quran, ada suatu pencatatan yang tidak sinkron, tidak cocok dengan data sejarah. Nih, Anda bisa lihat ini screenshot saya. Saya bertanya balik. Jangan hanya nyerang aja, jangan tanya-tanya aja kerjaanmu. Coba kamu pikirkan kondisi kitabmu. Ini saya tulis, saya tanya balik kepada kamu, Citro, yang saya duga kamu beragama Islam. Kok bisa nama Fir'aun di zaman Yusuf bernama Aziz? Setahu saya Aziz Gagap tidak pernah jadi Fir'aun di Mesir. Aziz itu orang mana? Di mana alamatnya? RT berapa kode posnya? Dan di mana data sejarah? Ada Fir'aun yang bernama Aziz. Saya ketawain dia. Kamu jangan hanya nyerang dan mencaci maki, malah mengobral kata-kata kasarmu terhadap Alkitab. Jujurlah, memang kondisi Al-Quran seperti itu. Saya menggunakan pertanyaan ini. Saya tanya, Citro, jawab saya. Begitu saya sudah menjelaskan bahwa mengenai anak-anak Benyamin yang dia permasalahkan itu gara-gara si Citro Mbalelo tidak paham konteks ayatnya. Kemudian saya mempertanyakan hal ini. Dia menganggap saya ini, inyo manis seperti biasanya ketika debat selalu muter-muter dan bulat. Ya raimu sih bulat blok, goblok. Tinggal lagu. Mana saya pernah bulat? Saya ngomong selalu runtut. Lah kamu yang bulat. Mau punah, mau habis tidak mengurangi pertanyaan. Loh. Berapa sebenarnya Benyamin kan sudah dijawab tadi. Yang ditawarik maupun bilangan itu bukan anak, itu kaum, itu puak. Yang bulat nih kamu. Saya tanya, loh kok bisa ada Firaun bernama Arab? Dia jawab itu hanya gelar, bukan nama. Oh, jadi Firaun itu bisa bergelar Aziz, gelar Arab, bisa bergelar Gusti gelar Jawa, bergelar Sri Baginda, bergelar Sultan, gitu kah? Apa tumon Firaun bergelar Aziz, bergelar Amir, bergelar Gusti, bergelar Sri Baginda, bergelar Batoro? Saya melihat jawabannya Citro, inilah yang aneh gitu loh. Dia jawab asal jawab. Kalau Firaun bergelar Aziz, itu jawaban orang yang sudah putus asa. Itu sama dengan kamu membenarkan kalau ada orang yang mengatakan Firaun itu bergelar Gusti, bergelar Mangku Bumi, bergelar Sultan. Firaun bisa saja bergelar mandataris MPR, Panglima Besar Revolusi, itu hanya gelarnya saja. Sama saja, Firaun bisa bergelar Bapak Proklamasi, Bapak Nasionalisme Mesir kuno. Sehingga gini wajar tuh. Apa yang kayak gini-gini ini jawabannya masuk akal dan rasional coba. Saya cuma ketawakan kalau ada orang yang berusaha mengotot mengajak saya mempercayai bahwa Fir'aun punya gelar Arab atau namanya nama Arab. Saya hanya tertawa kan bagi saya ya sudah enggak lumrah ketemu orang ini. Ya. Paling ya tak entut dia itu gue ngomong apa Mas tak ngilin gelar-gelarnya Mesir kuno kok bergelar Arab itu dari mana? Ini yang kadang-kadang harus dipikirkan. Jadi
kita ini kalau mengkaji secara akademis, jangan panas hati. Jujurlah dengan fakta yang saya sampaikan. Dengan data, direnungkan, dipikirkan. Jangan langsung asal gara-gara kamu nggak bisa jawab postingan-postingan saya, terus kamu nyerang semua babi buta. Terus saya jawab dengan lucu-lucuan aja. Aziz yang jadi Firaun di Mesir itu kelahiran tahun berapa? Kelahiran tahun 1930 atau 1983? Dia orang zaman dulu, orang Orde Lama atau orang Orde Baru? Terus Julai yang ganggu Yusuf itu sekolah di SMU, SMA mana? Di madrasah kah? Di madrasah ibtidaiyah anak SD, atau madrasah sanawiyah atau anak SMP, atau Julaiha itu yang mengganggu Yusuf itu sudah madrasah aliyah, sudah SMA. Saya kepingin tahu. Bayangkan zaman Yusuf kok ada Julaiha. Aziz kok jadi Firaun. Aziz siapa itu? Aziz Al-Qatiri, Aziz Al-Jufri. Ya, Aziz yang mana? Saya menjawab apa ya? Komen-komennya si Citro Mbalelo yang sudah tidak sistematis, asal mencela dan menista Alkitab dengan jawaban-jawaban yang lucu. Karena saya ingat, kalau ada orang yang tidak bernalar, ngomong sembarangan, saya ingat ayat Alkitab. Jawablah orang bebal menurut kebohongannya supaya jangan ia menganggap dirinya bijak. Jadi saya tidak mau menjawab secara akademis, tertulis yang sistematis. Saya jawab dengan guyonan. Ya karena orang yang saya hadapi sudah tidak bisa berpikir dengan nalar. Ya saya tanya begitu, Firaun yang jadi Mesir, Aziz itu tahun berapa? Apakah kayak saya 1975? Atau seperti adik saya 1981? Tahun berapa dia lahir? Mana alamatnya? Jawaban yang ya, sekelasnya dialah. Jula itu anak SD, madrasah ibtidaiyah, atau anak SMP, madrasah sanawiyah, atau dia itu anak SMA, madrasah aliyah. Julaiha itu anaknya siapa? Anaknya Pak Didarmanto, apa anaknya Pak Lek Sukri? Julaiha siapa ini? Yang ngaku Yusuf ini. Anaknya siapa coba? Jawab dengan cara-cara yang asal-asalan aja. Karena memang orang yang saya hadapi ya seperti itu kualitasnya. Pengganggu Yusuf adalah Julaiha. Kalau membayangkan secara akademis, apa masuk akal nama perempuan Mesir kuno di tahun 2200 sebelum Masehi bernama Arab? Pikir baik-baik, ojo emosi. Pikir dengan tenang. Apa ya tumon ana wong Mesir bernama Julaiha? Sejak kapan perempuan Mesir itu memiliki nama-nama perempuan bernama Arab? Kalau memang ada perempuan Mesir bernama Julaiha tahun 2200 sebelum Masehi, tolong berikan buktinya kepada saya. Ini Pak prasastinya yang ditulis dalam hieroglif. Ini loh Pak, Julaiha ini ada. Nah, itu akademis. Mana buktinya? Tunjukkan kalau ada. Kenapa harus Julaiha? Kenapa enggak yang mengganggu Yusuf itu namanya Ningrum, atau Pingkan, atau Fadila, atau Salma? Kenapa harus Julaiha? Karena kalau yang mengganggu Yusuf adalah Julaiha, bagi saya itu sama aja yang mengganggu Yusuf adalah Ningrum, Siska, Lani. Kenapa enggak sekalian Julia Perez yang mengganggu Yusuf? Pikirin gitu. Sirai lo tinggu, pikirin. Oh jangan emosi. Pikirin. Apa ya tumon ana perempuan Mesir bernama Julaiha. Pikir baik-baik. Ojo emosi. Ngombe kopi dhisik, tenang ya. Ngombe kopi dhisik. Nih. Terus saya tanya di dalam komen yang perang tadi pagi ini. Kamu ini aneh Citro. Kamu tanya, saya jelaskan. Kemudian saya membalik bertanya kepada kamu. Saya mempertanyakan anakronisme di dalam Quran. Begitu kami ini ada soal tulis kesalahan sejarah ini saya tanyakan balik ke kamu nggak mau jawab, kamu mengelak. Intinya saya nggak boleh mempertanyakan hal semacam ini. Jadi maksudmu saya harus mengimani apapun narasi kisah-kisah yang ada di dalam Al-Quran, gitu kah? Jika kitab sucimu sebut Firaun memerintah di zaman Yusuf tahun 2200 sebelum Masehi bernama Aziz, itu sama dengan halnya ada orang yang mengatakan kepada saya, Pak Gracia,
Namanya Fir'aun yang memerintah di zaman Yusuf namanya Darmono Noto Raharjo. Loh, kamu tahu dari mana? Loh, tadi malam saya semedi, Pak. Sukmo Sejati datang memberikan wahyu kepada saya di Gua Lowo waktu saya topo. Dia berkata, sesungguhnya nama Fir'aun yang mengganggu Yusuf itu adalah Darmono Noto Raharjo. Ini wahyu, Pak. Loh, nggak ada sejarahnya. Loh, ini nggak perlu sejarah. Ini wahyu dari Gusti Allah. Sukmo Sejati datang kepada saya. Namanya Darmono Noto Raharjo. Fir'aun bernama Aziz itu sama dengan Fir'aun bernama Darmono itu loh. Lah yang kayak gini kamu paksakan dan tidak boleh dipertanyakan, ini gimana coba? Dengan asumsi apapun wahyu Allah itu pasti dan harus diterima, persetan dengan data sejarah, tidak ada urusan. Wah, ya tidak bisa seperti itulah pola pikirmu. Jadi kalau memaksakan Firaun ada yang bernama Aziz atau bergelar Aziz, itu bagi saya di mata saya ya ada orang yang ngotot, dapat wahyu, dan dia mengatakan bahwa Fir'aun di zaman Yusuf itu adalah Darmono. Gelarnya Batoro atau Pakulun atau Baginda, terserah. Jadi ya kadang-kadang ya saya mau ketawa, kalian mau ketawa ya silakan ketawa, saya tidak melarang. Kalian mau nangis ya silakan nangis, aku tidak melarang. Kalian mau bingung dengan cara jawabannya polemikus muslim yang menyerang channel saya tadi pagi ya, wis karep-karepmu. Yang penting reaksi kalian, manifestasi kalian, bu ketawa, bu nangis, bu bingung. Yang penting jangan berbuat dosa, ya. Pakai sendiri-sendiri, guyu-guyu karepmu, kate nangis karepmu, kate bingung urus-urusanmu, aku orang ngurus. Ini anakronisme. Fir'aun namanya Aziz itu sama dengan Fir'aun bernama Darmono. Fir'aun bernama Aziz itu bagi saya itu sama dengan ngotot mengatakan Fir'aun bernama Kartolo atau bernama Gentolet. Ini sama bagi saya. Termasuk perempuan yang mengganggu Yusuf itu namanya Julaiha. Itu bagi saya sama dengan ada orang yang mengatakan perempuan yang ganggu Yusuf itu namanya Yati Pesek atau Waljinah. Itu bagi saya itu seperti itu. Karena pas nggak cocok dengan konteks sejarah. Apa ya, Tumon perempuan Mesir bernama Arab. Karena tidak mungkin, saya kasih contoh yang nggak mungkin juga. Sama tidak mungkinnya seorang perempuan Mesir 2000 tahun yang lalu bernama Arab Julaiha, itu sama nggak mungkinnya ada perempuan Mesir yang mengganggu Yusuf namanya nama-nama Jawa. Itu ya nggak mungkin. Jadi kalau Fir'aun di ngotot itu bergelar itu hanya gelar. Gelar kan bisa terserah, bergelar Aziz. Sejak kapan Fir'aun punya gelar Arab? Nah kalau kamu ngotot Fir'aun bergelar Aziz, terserah itu tafsir-tafsir kalian lah. Bisa saja orang juga menafsirkan Fir'aun di zamannya Yusuf bergelar Panglima Besar Revolusi. Fir'aun di zaman Yusuf bergelar Baginda, Pukulun, Dewo, Batoro Naroto, sekarep-karepmu. Sekali lagi, para pemirsa mau tertawa, mau nangis, atau mau ngapain ya, itu saya serahkan kembali kepada pihak kalian masing-masing. Yang penting jangan berbuat dosa. Yang jelas, apapun serangan-serangan Muslim yang menista Alkitab, melecehkan Alkitab tadi, ingin merendahkan Alkitab, itu bukan kajian kritik teks. Karena di dalam kajian kritik teks tidak ada perubahan teks. Ayat Ketawarik yang kita pakai sekarang, yang kita baca, sama dengan yang tertua. Jadi mereka hanya terpancing emosi asal menyerang Alkitab, membabi Buddha. Ya karena reaksi mereka terhadap kritik teks yang saya lakukan. Bagi apologet, sekarang saya katakan jengkel lihat orang-orang Muslim tadi, saya tidak mau berbohong. Saya tidak mau memfitnah. Bahkan saya tidak mau menggunakan cara-cara mereka di dalam tulisan-tulisan di Facebook, di YouTube yang bisa dibaca orang. Saya hanya membatasi diri menampilkan berita jujur. Jangan kita berbuat seperti polemikus Muslim. Kalau mereka membaca Alkitab keluar dari konteks dan ngomong sembarangan, itu memang sudah menjadi karakter mereka. Kita apologet Kristen tidak boleh. Kita jawab secara akademis, melihat konteks, tidak boleh berbohong, sampaikan apa adanya. Ya. Dan biarkan jawaban-jawaban kita yang jujur apa adanya, tunjukkan ke depan publik, biarkan Roh Kudus yang bekerja. Saya yakin pasti ada orang yang waras, yang hatinya bersih, yang berusaha mencari kebenaran,
mempertimbangkan tulisan-tulisan kita yang jujur, yang menampilkan data dan menjelaskan konteks perikop ayat apa adanya. Saya yakin pasti ada orang-orang yang tercerahkan. Jangan ikut gayanya polemikus muslim yang asal-asalan. Asal mencerang, mulutnya kampungan. Demikian juga malam ini kajiannya sampai sini. Tapi karena tadi pagi itu masih ada beberapa hal kajian serangan-serangan muslim terhadap Alkitab, saya akan bahas berseri. Jadi kalau muslim, ingat ya, polemikus muslim memberikan saya 3-4 contoh kontradiksi Alkitab, saya akan jawab, saya akan balas lebih banyak. Saya janji, saya akan balas, saya jelaskan dengan detail, dan saya melakukan mirror strategi. Di dalam Alkitabmu, di dalam Quranmu, apakah nggak ada kasus-kasus seperti ini? Saya akan keluarkan satu persatu datanya. Bagaimana dengan ayat ini, dengan ayat ini? Bagaimana penjelasannya? Tunggu tanggal mainnya. Jadi, setiap kesalahpahaman dan caci maki serangan terhadap iman Kristen pasti akan saya jawab dengan tuntas, dengan data-data, dengan jujur apa adanya. Terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Cepat ada yang tanya. Jason Melvino, silakan open mic. Terima kasih Pak Graciapello atas penjelasannya, luar biasa. Ini ada sedikit pertanyaan Pak Graciapello. Mohon dijawab dengan akademis, dengan sederhana, yaitu tentang QS 2 ayat yang ke-60. Di sana dikatakan bahwa Allah memerintahkan memukul batu kepada Musa. Sedangkan di bilangan 20 ayat 11 sampai 12 Hashim itu tidak memerintahkan memukul batu, tetapi berkata-kata. Sedangkan kalau memukul batu, malahan dihukum itu Musa oleh Hashim. Di bilangan 20 ayat 11 12. Kenapa di QS 2 ayat 60 justru Allah itu menyuruh memukul batu? Gimana tuh tanggapan Pak Gracia? QS apa QS 2? QS 2 itu Al-Baqarah 60. Oh, QS lah, QS Al-Baqarah. Oh, QS Al-Baqarah. Nah, saya nggak akan jawab sekarang, saya akan jawab lebih detail, nanti saya akan pelajari, saya akan tunjukkan teks-teks dalam Alkitab, yang mana akan saya jelaskan kenapa Tuhan melarang Musa masuk ke Israel gara-gara kasus ini. Di dalam Taurat, Tuhan memerintahkan Musa mengangkat tongkatnya dan berkata-kata kepada batu, tapi karena Musa jengkel terhadap orang Israel yang sudah lihat mujizat, tetap aja tidak percaya, bahkan mau membunuh Raja Musa. Musa nggak mengangkat tongkatnya seperti yang diperintahkan, tapi dia pukul. Gara-gara Musa tidak melaksanakan perintah Tuhan, Tuhan melarang Musa untuk masuk ke tanah perjanjian dan hanya boleh melihat dari Gunung Nebo. Gunung Nebo itu gunung di daerah Yordania. Nanti saya akan bahas lebih tuntas di kajian tersendiri, saya akan persiapkan lebih detail. Yang jelas, ya, Pak, di QS 2 Al-Baqarah 60 itu disuruh dipukul, Pak. Nah ya, nanti saya akan jelaskan. Ya, makasih. Saya akan pelajari dulu, saya akan berikan kajian yang lebih detail karena lebih enak kalau saya tunjukkan ayatnya, saya pelajari, saya preteli secara ayat per ayat maknanya ya. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak. Tapi kalau memang di dalam catatan Quran itu berbeda dengan catatan Taurat, itu memang sudah nature-nya seperti itu. Quran memiliki banyak nama yang sama-sama Adam. Tapi Adamnya Musa dengan Adam yang di dalam Quran, Anda pelajari detail, itu bukan Adam yang sama. Sama-sama Daud, sama-sama Sulaiman, Salomo. Anda pelajari kisahnya yang ada di dalam Alkitab dan kita bandingkan dengan yang ada di Quran, Anda akan temukan dua nama yang sama, yang mirip, yang mungkin maksudnya sama, narasinya, penjelasannya itu dua sosok yang berbeda. Yang kayak gini ini sudah nature-nya Al-Quran. Yang lain, ada lagi mau tanya? Kalau nggak ada ya, kita sudahi pertemuan malam hari ini, atau memang ini juga pertemuan dadakan. Tapi entah kenapa kalau pertemuan dadakan itu gara-gara ada perangsang pemicunya seperti serangan-serangan yang bertubi-tubi oleh polemikus muslim, itu
kiranya bisa menjadi postingan yang bagus, membekali siapapun yang melihat channel saya, oh ini loh cara menjelaskan dari orang yang salah paham. Kita jawabnya dengan jujur, kira-kira begitu. Kalau nggak ada lagi yang bertanya, kita sudah ya. Oh ada. Pak Subi silakan, Susu Bidadari Pak Subi. Ada pertanyaan apa Pak Subi? Ya, dari pengalaman saya debat kusir sama mereka ya, saya katakan debat kusir. Mereka tuh memang muter-muter aja kayak kipas angin, baling-baling bambu gitu, ya, muter aja seperti seekor kucing yang ngejar buntutnya gitu, ya. Ini pertanyaan saya sebenarnya yang menggelitik dan sampai sekarang masih belum bisa dijawab sama mereka, yaitu kenapa seluruh mushaf yang lingkaran dalam Nabi dibakar. Terus standarnya si Utsman tuh apa? Ya. Nah itu ya. Abu Dawud, ya kan ada mushafnya Abu Dawud masih ada, dan itu banyak sekali perbedaan. Ya. Dan waktu si sampai mushafnya Aisyah, ya. Kemudian semua itu dibakar dulu dan hanya boleh menggunakan yang menurut Utsman itu benar. Nah itu kan aneh. Sahabatnya kan banyak. Ya. Jadi apa latar belakang dari si Utsman ini mau menghilangkan seluruh bukti yang bisa memberatkan atau menyanggah aturan yang dia tetapkan begitu. Apakah ada maksud-maksud tertentu? Apakah sudah mulai ada terjadi penyimpangan atau seakan-akan ada sisipan ayat baru, perubahan isi ayat segala macam. Ini kan yang tadinya ditulis di tulang onta segala macam itu menurut saya juga kurang masuk akal ya. Zaman itu kan kertas sudah banyak, Pak. Ya kan? Sudah banyak kertas-kertas, bukan papirus lagi, sudah pressing paper ya. Itu udah umum gitu ya, abad ke-7 ke-6 itu sudah umum. Nah, jadi tujuan utamanya apakah ada satu maksud politis karena ingin berkuasa dan melanggengkan kedinastian, jadi ada keinginan ya untuk itu dengan menggunakan fanatisme yang dia bangun dari umat Islam waktu saat itu begitu. Karena hukumannya mati loh Pak, kalau nggak menyerahkan, ya kan? Hukumannya mati, jadi nggak main-main gitu loh, ya kan? Nah itu yang saya mau tanya Pak. Oke, sejawab saya hanya bisa memberikan asumsi, Yang hipotesa paling dekat kemungkinan. lah pokoknya. Ya. Kalau kita lihat data sejarah, baik di dalam tulisannya Abu Dawud atau buku-buku ulum Quran, seperti tulisannya Tauhid Absan Amal. Ya, Umul. Di dalam Abu Dawud, orang inner circle, orang-orang terdekat sahabat-sahabatnya Muhammad, 15 mushaf primer dimusnahkan semua. Mushafnya Hafsah, mushafnya Aisyah, mushafnya Ali, mushafnya Ibnu Mas'ud, Ubay bin Ka'ab, mushafnya Abu Bakar, mushafnya Umar dianjurkan. Termasuk 13 mushaf sekunder. Nah, ini juga merupakan pertanyaan yang sama yang saya ingin tanyakan kepada umat muslim. Apa otoritas Utsman? Otoritas dari mana Utsman bisa mengkategorikan ini mushaf yang benar, mushafnya dia, ini surah yang benar, itu bukan surah. Ini ayat yang benar, yang itu ayatnya dihilangkan. Apakah Utsman bin Affan memiliki otoritas sebagai penerima wahyu baru untuk menentukan jumlah surah? Karena di dalam literatur kuno, seperti yang disampaikan oleh Pak Profesor Munim Siri, dia sudah menyebutkan ada 2 mushaf yang ada di mushafnya 2 macam surah di mushafnya Ubay bin Ka'ab. Surah Al-Hafid Al-H-F H-F dan surah Al-Kal, atau di dalam Al-Itqan itu ditulis surah Al-Qulu dan surah Al-Hafdu.
pertanyaan saya, di zaman Muhammad masih hidup, surah itu ada di mushafnya Ibnu Mas'ud. Di zaman Abu Bakar masih hidup, surahnya ini masih ada di surat di mushafnya Abu Ubay bin Ka'ab, bukan Ibnu Mas'ud ya. Setelah Abu Bakar mati, pemerintahan Islam diganti oleh Umar bin Khattab. Surah itu masih ada di mushafnya Ubay bin Ka'ab. Di awal pemerintahan Utsman, sebelum ada kodifikasi, sebelum terjadi peperangan di Armenia, surah itu masih ada di mushafnya Ubay bin Ka'ab. Tapi dua surah yang ada di mushafnya Ubay bin Ka'ab yang disampaikan oleh Profesor Munim Siri, yang ada di dalam tulisannya Jalaluddin Asyuyuti, Al-Itqan fi Ulum Quran, surah Al-Hafdu dan surah Al-Qulu, atau surah Hafid dan surah Al-Khal, dibuang. Pertanyaan saya sama Pak dengan Anda. Atas otoritas siapa Utsman membuang surah-surah yang ada setelah Muhammad meninggal? Yang masih ada di zamannya Abu Bakar, yang masih ada di zamannya Umar bin Khattab, yang masih ada di awal pemerintahannya. Dan di saat dia melakukan kodifikasi Quran, atas otoritas apa dia membuang ini, memasukkan yang ini, membuang yang itu? Padahal mushaf-mushaf dan surah-surah yang dia buang ini tulisan sahabat-sahabat inner circle, sahabat-sahabat Muhammad, sahabat-sahabat yang ternama, Ubay bin Ka'ab, Ibnu Mas'ud, mushafnya Umar bin Khattab, mushafnya Hafsah, mushafnya Ali, mushafnya Aisyah, kok dianjurkan semua. Yang mana ini semua dicatat detail dan dicatat di ayat ini, di surah ini nomor sekian, ayat ini di mushaf ini beda dengan ayat yang sama di mushafnya Utsman. Itu ada puluhan ribu. Yang sampai saat ini pun saya tidak tahu, kemungkinan, dugaan saya ya, hipotesa saya, si Utsman melakukan penyederhanaan daripada bingung-bingung melakukan kajian kritik teks, hancurkan, sobek-sobek, bakar, selesai, supaya nggak ribut, kira-kira begitu. Tapi yang jadi masalah, gara-gara apa yang dia lakukan, menimbulkan gejolak di dalam internal Islam. Utsman akhir hidupnya mati dicincang sama, kalau nggak salah, Abdurrahman atau siapa orang dari Mesir itu. Dia dicincang, dimutilasi di dalam rumahnya. Setelah berminggu-minggu rumahnya dikepung sama orang-orang Muslim sendiri. Bayangkan, orang Muslim mengepung rumahnya Utsman. Utsman itu khalifah. Lah kenapa khalifah tidak bisa memerintahkan tentaranya untuk memerangi orang-orang yang melawan dia? Lah kok seakan-akan di halo? Berontak dia. Nah iya, pertanyaannya, kalau ada pemberontakan, sedangkan dia adalah pemimpin tertinggi, kan dia bisa mengerahkan power, kekuasaan untuk memerangi pemberontakan yang ada kan? Dia bisa menaklukkan Azerbaijan di utaranya Armenia, di perbatasan Rusia. Hudzaifah bisa berangkat dengan seluruh pasukan Muslim. Perang antar negara bisa kok. Lah, begitu ada Muslim yang memberontak, kenapa dia tidak menggunakan otoritasnya sebagai imperium, kaisar Islam, khalifah Islam, memerangi pemberontak sempalan sporadis. Kok nggak ada yang bergerak? Bahkan Ali, sahabatnya Muhammad, khalifah penggantinya Utsman, pergi meninggalkan Utsman, membiarkan Utsman dikepung sama pemberontak. Akhirnya pemberontak masuk mendobrak rumah Utsman, membaca Utsman yang sedang membaca Quran. Utsman lagi baca Quran, dibacok. Tangannya, istrinya berusaha menangkis. Tangannya terputus. Kemudian setelah istrinya tangannya terputus, Utsman dibacoi, mati di situ. Tidak cukup sampai situ. Kalau kita baca sejarah, mayat Utsman dilarang dikubur. Sehingga mayat Utsman yang sudah mati terbacok-bacok ini, dicincang sama pemberontak Muslim, 3 hari 3 malam tidak bisa dikubur, karena begitu keluarganya Utsman mau menguburkan Utsman, pasukan-pasukan pemberontak melempari dengan batu dan memerangi, sehingga nggak jadi dikubur. 3 hari 3 malam mayat Utsman tidak dikubur, hampir membusuk, karena mereka mengatakan mayat Utsman terlalu najis untuk dikuburkan di tanahnya Muslim. Gara-gara 3 hari 3 malam orang mati dibacok-bacok, tidak boleh dikubur, hampir bau,
catatan sejarah mengatakan orang Yahudi berbelas kasihan mendatangi keluarga besar Utsman yang sedang berduka. Kalau tidak boleh memakamkan mayatnya Utsman di tanah Muslim, karena dianggap terlalu kafirnya kafir, silakan makamkan Utsman di tanah makam Yahudi. Ini bukan tanahnya Muslim, jadi tidak haknya mereka melarang. Akhirnya mayatnya Utsman dimakamkan di tanah kuburannya Yahudi. Karena dikuburkan di tanahnya Yahudi, mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Nanti kemudian zamannya Ali, tanah kuburan Yahudi ini dibeli, diambil menjadi tanahnya Muslim. Ini fakta sejarah. Kaisarnya Islam, khalifahnya Islam, mati dicincang oleh umatnya sendiri, dan tidak ada satupun tentara dari kekhalifahan Islam yang membela Utsman. Ali sempat bernegosiasi dengan pemberontak, tapi Ali juga pergi meninggalkan Utsman dikepung oleh orang-orang yang berusaha membunuhnya dan sampai membunuhnya Utsman. Nah, mengenai pertanyaan-pertanyaan ini, harusnya saya pertanyakan kepada orang Muslim. Saya hanya membacakan data-data sejarah. Khalifah ketiga mati tercincang, termasuk istrinya dipotong tangannya di saat Utsman membaca Quran. Dan selama 3 hari, mayat yang termutilasi yang dibacoi sama orang-orang Muslim tidak boleh dimakamkan di tanah Muslim. Sampai mayatnya Utsman dimakamkan di kuburan Yahudi waktu itu. Sebelum dibeli, itu dikuburkan di makam Yahudi. Terima kasih. Yang lain? Iya. Administri. Silakan unmute mic-nya administri. Iya, shalom Pak. Saya singkat aja sih Pak ya. Banyak dari kalangan dari mereka itu sering mempertanyakan tentang jumlah anaknya Isai Pak. Isai, Oh, ya. itu Ya, boleh gampang. dijelasin nggak Pak? Gampang, ngecek-ngecek. Soalnya Saya bisa jawab, biar tapi lebih baik saya buatkan biar postingan banyak ya. yang paham. Oh ya Pak, silakan. Saya bisa jawab saat ini, tapi bagi saya kalau saya buatkan postingan tersendiri, itu lebih enak karena akan saya berikan bahan baru sebagai mirror strategi. Bagaimana kasus macam ini ditutup. Itu sangat gampang membacanya. Anak-anaknya Isai itu gampang banget. Yang lain, yang sesuai dengan topiknya malam hari ini aja, jangan menyimpang yang ke lain-lain. Topik-topik yang lain akan saya buatkan postingan khusus. Semakin detail semakin enak. Theodor Abukuro, tolong silakan. Ini pertanyaan terakhir ya, karena saya ada urusan habis gini. Silakan Theodor Abukuro, unmute ya. Ya, ini berkaitan juga tentang pembahasan tuduhan kontradiksi Alkitab dan juga Al-Quran. Saya rasa pembahasan kontradiksi Alkitab kan sudah Bapak jelaskan tadi. Karena ini Bapak juga sempat memberi minor strategi tentang kontradiksi Al-Quran. Kemarin saya juga pernah menggunakan metode yang sama seperti Bapak. Tetapi ini ayat yang saya temukan berdasarkan kitab yang saya sempat pesan dengan Bapak dulu. Namanya Tafsir Ibnu Abbas, Pak. Saya sempat menunjukkan dengan kawan-kawan Muslim, ada surah yang mengatakan bahwa Islam itu mengajarkan jangan mencaci maki sesembahan selain Islam. Surah Al-An'am ayat 108. Tetapi Ibnu Abbas menggunakan surah 21 ayat 98 untuk menunjukkan bahwa ayat ini sudah dinansakkan. Dan menariknya juga dalam Al-Itqan fil Ulumul Quran yang warna merah itu jilid kedua, halaman 190 saya pernah memberikan dalil sebagai modern strategi terhadap saudara Muslim, di mana ketika orang menyembah atau menghadapkan wajah di hadapan manapun untuk menghadap Allah itu bebas. Tetapi ada surah yang mengatakan tidak lagi berlaku karena turun ayat dalam Al-Baqarah ayat 115. Al-Baqarah ayat 149. Jadi saya mau bertanya dengan Bapak, apa tanggapan Bapak terhadap klaim mereka? Ayat sudah dinansakkan itu sebagai pembenaran satu ayat yang dianggap kontradiksi ini, Pak. Terima kasih. Ini ciri khas Muslim yang sama sekali asing dan tidak dikenal di dalam tradisi Kristen dan Yahudi. Di dalam tradisi Yahudi dan Kristen, Tuhan sekali berfirman, firman-Nya sempurna, kekal sampai akhir zaman. Tidak ada yang hilang, yang ada digenapi. Tidak pernah dihilangkan. Mungkin tafsirnya ditingkatkan.
peperangan kita bukan melawan darah dan daging, melainkan melawan penghulu-penghulu di udara. Ayatnya memerangi musuh tidak dihilangkan, tapi pemaknaannya ditingkatkan ke tingkatan yang lebih makrifat, lebih ke hakikat. Ayat-ayat yang ada tidak pernah satupun yang dihilangkan. Oleh karena itu semua perjanjian lama ditempelkan dengan perjanjian baru, artinya tidak ada dan tidak pernah dikenal di dalam dunia Kristen penghilangan penghapusan ayat. Tidak. Hanya maknanya yang mungkin tafsirnya maknanya berubah. Mengenai Nansa ini memang khasnya Islam. Yang paling lucu, dari kitab Kejadian sampai Wahyu, minuman mabuk-mabukan itu tidak boleh, tidak pernah ada yang mengizinkan. Di Quran tidak. Tuhan mengizinkan boleh minum khamr. Setelah dilihat, setelah diizinkan minum khamr, dampaknya tidak bagus, akhirnya dilarang lagi. Yang kayak gini nih dipercaya dalam Islam. Yang bagi Kristen aneh. Nah, kenapa di dalam Islam ada iman, doktrin semacam ini? Ya ini ya tanyakan ke orang Muslim. Yang jelas, Tuhan yang ngomong keliru direvisi, ngomong lagi keliru direvisi. Ini yang semacam ini tidak dikenal di dalam tradisi Yahudi dan agama Kristen. Ini hanya ada di dalam agama Islam. Dan saya nggak ingin terlibat menganalisa atau mengomentari lebih lanjut. Memang ini cirinya Islam. Kalau Tuhan ngomong ada yang berubah, ya diperbaiki, direvisi. Tuhan edisi revisi lah kira-kira begitu. Dia berikan ayat yang baru lagi. Kalau dirasa ada kurang cocok, diberi yang baru lagi yang lebih bagus daripada yang sebelumnya. Kalau kurang bagus diberi lagi yang ketiga yang lebih bagus kira-kira. Yang seperti ini yang ada di dalam Islam. Nasik wal mansuk. Di dalam Kristen tidak mengenal tradisi Tuhan merevisi ayat-ayatnya, tidak pernah ada. Saya rasa ya cukup sampai demikian. Doakan kami terus apologet yang masuk ke dunia apologet semacam ini supaya Tuhan menyertai apa yang saya sampaikan. Mungkin kalimat saya agak keras karena memang saya jengkel sekali dengan apologetus Muslim yang gobloki, yang dia tuh tidak melihat masalah secara sistematis dan secara subjektif, maunya tuh hanya untuk menista dan mencela agama lain. Itu paling saya jengkel. Oleh karena itu mungkin saya tadi agak jengkel dengan si Citrom Balelo tadi itu. Saya mungkin terbawa emosi, saya minta maaf, tapi selebihnya renungkan semua data-data yang saya berikan, perhatikan konteks ayat-ayat yang difitnahkan oleh Citrom Balelo dan polemikus Muslim. Bahwa kitab Bilangan dan Tawarik itu bukan anak, tetapi ngomong tentang kaum di dalam suku Benyamin. Itu ngomong subklan atau puak-puak. Semoga apa yang saya sampaikan bisa memberikan sedikit tambahan pencerahan buat kalian semua.